إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruskat SHI, guru AKPK SDN 1 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dalam kesempatan ini, marilah kita mengkaji Kitab Ta'lim Muta'alim pasal ke-9, yaitu tentang Asyafaqatu wan Nasihah, kasih sayang dan nasihat. Marilah kita simak videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim. Namun sebelum kita mempelajari kitab Ta'lim Muta'alim ini, alangkah baiknya nanti kita akan berdoa untuk seorang guru kita, pencipta dari Ta'lim Muta'alim ini. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim, kita akan mendoakan terlebih dahulu guru kita yang sudah tiada, yakni pencipta dari kitab Ta'lim Muta'alim ini. Ila hadaratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa min baqi Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati ususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita sampai kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka halaman 36, yaitu pasal yang akan kita pelajari hari ini,
yaitu tentang kasih sayang dan nasihat. Udah dibuka semua? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal, fisapakoti, dalam menyayangi, wan nasihati, dan menasehati, wayam bagi, dan seharusnya, ayyakuna, harus ada, sahibul ilmi, kepada orang yang berilmu, musbikon, belas kasihan, nasihan, memberi nasihat, goiro hasidin, tidaklah ia dengki, fal hasadu, maka adapun sifat hasud, yadurru, membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Dalam kitab ini kita bisa simak, yaitu seorang yang berilmu, seorang yang alim, atau seorang guru harus selalu memberikan belas kasihan dan kasih sayang terhadap yaitu murid-muridnya. Dan harus selalu juga memberikan nasihat. Untuk siapa memberikan nasihatnya? Untuk murid-muridnya juga. Dan tidaklah hasud, tidaklah dengki. Tidak ada sifat dari guru itu adalah untuk mendengki terhadap siapapun. Baik itu muridnya ataupun orang lain. Dan tidak akan membeda-bedakan terhadap salah satu muridnya. Kemudian, dan dari sifat kedua sifat itu, walayan fa'u, yaitu tidak bermanfaat. Baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Untuk gurunya sendiri ataupun orang lain. Orang yang memiliki ilmu hendaklah memiliki rasa kasih sayang, mau memberikan nasihat, serta tidak hasud, karena hasud tidak ada manfaat dan sangat berbahaya. Nah, itu. Kemudian kita langsung lanjutkan lagi. Wakana, dan harus ada, ustaduna, guru kita, Syekhul Islam, Burhanuddin, rahimahullah, semoga merahmati Allah, yaqulu, berkata, kalau siapa mereka, innabnal muallimi, sesungguhnya anak seorang guru, yakunu, harus ada, aliman, yang menjadi alim, li'annal muallimu, karena sesungguhnya guru, yuridu, menginginkan, ayyakuna, harus ada, talamiduhu, untuk murid-muridnya, fil Qur'ani, dalam Al-Quran, al-ulama'u, orang-orang yang alim, fabi barokati atiqadihi, maka sebkah keyakinannya, safakotihi, dan kasih sayangnya, yakunu, ada, ibnuhu, kepada anaknya, aliman, menjadi seorang yang alim. Guru kita yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata kepada orang-orang, sesungguhnya anak seorang guru harus ada, yaitu menjadi seorang yang alim, mengikuti jejak
orang tuanya. Li'annal mu'alimu sesungguhnya guru yang menginginkan yakuna harus ada di antara murid-muridnya, yaitu fil Quran, untuk mengetahui Al-Quran. Al-ulama'u dan orang-orang yang alim itu menjadi sebab berkah keyakinannya dan kasih sayangnya terhadap anaknya. Aliman dan menjadi alim. Guru kita yakni Syekhul Islam Burhanuddin berkata, banyak ulama yang berkata bahwa putra guru dapat menjadi alim. Karena sang guru itu selalu menginginkan murid-muridnya kelak menjadi ulama yang ahli dalam Al-Quran. Kemudian atas berkah i'tikad bagus dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi seorang alim. Wakana dan harus ada ustaduna guru kita Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, semoga merahmati Allah, yaqulu berkata, qalu siapa mereka, innabnal muallimi sesungguhnya anak seorang guru, yakunu harus ada, aliman yang menjadi alim, li'annal muallimu karena sesungguhnya guru, yuridu menginginkan, ayyakuna harus ada, talamiduhu untuk murid-muridnya, fil Qur'ani dalam Al-Quran, al-ulama'u orang-orang yang alim, babi barokati atiqadihi maka sebkah keyakinannya, sabakotihi dan kasih sayangnya, yakunu ada, ibnuhu kepada anaknya, aliman menjadi seorang yang alim. Guru kita yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata kepada orang-orang, sesungguhnya anak seorang guru harus ada, yaitu menjadi seorang yang alim, mengikuti jejak orang tuanya. Li'annal mu'alimu sesungguhnya guru yang menginginkan yakuna harus ada di antara murid-muridnya, yaitu fil Quran, untuk mengetahui Al-Quran. Al-ulama'u dan orang-orang yang alim itu menjadi sebab berkah keyakinannya dan kasih sayangnya terhadap anaknya. Aliman dan menjadi alim. Guru kita yakni Syekhul Islam Burhanuddin berkata, banyak ulama yang berkata bahwa putra guru dapat menjadi alim. Karena sang guru itu selalu menginginkan murid-muridnya kelak menjadi ulama yang ahli dalam Al-Quran. Kemudian atas berkah i'tikad bagus dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi seorang alim. Wakana dan ada, yuhka diceritakan, anna sadru sesungguhnya tokoh, al-ajala yang mulia, burhanal a'immah ja'ala menjadikan waktu sabki pada waktu belajar, libnihi kedua putranya,
As-sadri sahidi. Sadri sahid. Isamiddin dan Hisamiddin. Was-sadri sa'id dan sadri sa'id. Tajidin, Tazidin. Waqtad dahwati, pada waktu duha. Al-kubro, yang besar. Ba'da jami'il asbab, setelah semuanya pelajarannya. Dalam satu riwayat disebutkan, yaitu Sadrul Jamin Burhanuddin A'imah menyediakan waktu untuk kedua putranya, yaitu pada waktu duha. Pada waktu duha itu kurang lebih jam 8. Anaknya sudah siap, yaitu untuk belajar. Tapi ternyata beliau kedatangan tamu dari negeri sebelahnya. Sehingga tamu tersebut meminta diajarkan terlebih dahulu ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Akhirnya A'imah ini, Syekhul Islam ini memberikan ilmunya kepada orang yang bertamu terlebih dahulu. Sehingga anak beliau berkata, "Wahai ayahku, kapan giliran aku untuk belajar? Mengapa engkau mendahulukan dulu orang lain daripada anakmu?" Anaknya berkata, sang ayah menjawab, "Wahai anakku, Isamiddin dan Tajuddin, memberikan ilmu kepada orang lain itu lebih besar manfaatnya daripada kepada anakku. Mereka mungkin akan datang kembali beberapa bulan lagi, beberapa hari lagi, atau beberapa minggu lagi. Tapi kalau kamu bisa belajar dengan ayah kapanpun, selagi ayah masih sehat, selagi bapak lagi sehat, kamu bisa belajar kapanpun dan dimanapun." Kamu mengerti? Sehingga beliau mengatakan kepada kedua anaknya, "Jangan bersedih hati anakku. Bapak akan selalu mengajarkan yang terbaik untuk anak-anakku. Sehingga engkau nanti kelak akan menjadikan dan akan menjadi seorang alim dan ulama. Seorang guru yang dicintai oleh seluruh muridnya." Dikisahkan Sadul Jamal menyediakan waktu belajar untuk kedua, yaitu Hisamuddin dan Tajuddin, pada waktu yang agak siang setelah mengajar murid-muridnya yang datang dari yang lain tadi. Maka beliau selalu mengajarkan yang terbaik untuk murid-muridnya, karena beliau menginginkan murid-muridnya serta anak-anaknya menjadi orang yang ahli Quran, yang bisa membawa kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan berkah kehidupan kita yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa dipahami semuanya? Mungkin dari kalian kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Silahkan. Iya, silahkan. Oh iya, silahkan. Sebutkan namanya dulu. Bisa. Namanya Disa. Oke, Disa, yang mau ditanyakan apa? Nama saya Disa. Pak, apakah kasih sayang hanya diberikan kepada manusia saja? Mohon penjelasannya. Oke, pertanyaannya sangat baik sekali, ya. Sangat super sekali. Jadi, di dalam kehidupan yang terutama harus kita kasih sayang, satu, yaitu keluarga.
Yang kedua, murid-muridnya, anak-anak didiknya, dan untuk kasih sayang ini, seorang guru pun juga selalu menanamkan kebaikan kepada yang lainnya. Salah satu contohnya, kasih sayang selalu diberikan satu kepada selain yang disebutkan tadi, kita harus juga mengkasih sayang terhadap hewan-hewan. Hewan, kenapa hewan harus disayangi? Karena hewan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuhan juga sama, harus kita pelihara dan harus kita sayangi. Kalau seandainya di sana ada tanaman, ada tumbuhan-tumbuhan, kalau kita membiarkannya, mereka akan mengering. Begitupun juga dengan hewan. Jika kita biarkan, mereka tidak akan hidup selayaknya seperti hewan yang lainnya. Mereka akan kurus. Maka dalam hal ini, di kitab ini, memang disebutkan di kitab Ta'limut Ta'alim ini adalah untuk menyayangi terhadap muridnya dulu, kemudian menyayangi terhadap anaknya, keluarganya, lingkungannya yang termasuk adalah tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasannya. Tadi penjelasannya cukup jelas. Silahkan jika masih ada yang mau ditanyakan nih, mungkin dari teman-temannya bisa. Oh, Bayu. Silahkan, Bay. Saya Bayu. Pak, sarung biasanya digunakan untuk sholat. Namun pada bulan Ramadan sarung malah digunakan untuk berperang. Bagaimana tanggapan guru untuk hal ini? Baik, Bayu. Ya, pertanyaannya sangat super sekali kalau ini. Biasanya benar, ya. Sarung itu digunakan satu untuk sholat, yang kedua kebanyakan biasa kita pakai untuk tidur juga, iya enggak? Ya. Di sini malah dipakai untuk tawuran atau perang sarung, lagi fenomenal sekarang, iya enggak? Ya. Biasanya sekarang sarung itu dipakai untuk beribadah, untuk kita tidur. Buat para santriwati pun juga yang sering banyak selalu memakai sarung. Ini dipakai untuk berperang. Bapak juga akan bertanya kepada kalian, apakah ada manfaatnya kalau seandainya sarung itu dipakai perang? Tidak ada manfaatnya. Lebih baik sarung itu digunakan untuk sholat. Bagaimana sikap guru terhadap anak yang melakukan hal tersebut? Baik. Di dalam satu waktu, ya, Bapak juga pernah melihat, ternyata ada anak yang menggunakan sarung untuk berperang, untuk melebat-lebatkan sarungnya tersebut kepada orang lain. Bahkan ada sekarang di ujung sarungnya itu dikasih bandulan, atau ada yang dikasih batu, ada yang dikasih juga yang lainnya, supaya mencelakai orang lain. Kalau seandainya terjadi kepada diri kita, kepada diri kamu semua, siapakah yang akan rugi? Siapa yang akan rugi? Satu, diri sendiri. Kedua, orang tua. Yang ketiga, nama sekolah dan gurunya akan tercoreng. Iya enggak? Coba kalau seandainya kamu kena sarung tersebut, ada batunya, kamu masuk rumah sakit. Yang rugi itu diri kamu sendiri. Yang kedua, orang tua harus membiayainya. Dan yang ketiga, nama sekolah kita akan tercoreng. Apakah kamu akan melakukan seperti itu? Amin, mudah-mudahan kalian, khususnya anak-anak sekalian di SDN 1 Cibening, menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Baik, kita tutup kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.